Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Kali ini saya akan membahas mengenai membuat kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Apa yang saya bagikan dan sampaikan ini semoga nantinya berguna dan bermanfaat. Dan apabila apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang, saya mohon maaf, teman-teman bisa menambahkan dalam kolom komentar agar sama-sama mendapat kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Kita ikuti pelan-pelan mengenai membuat kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Jadi kita tinggal menambahkan kata ka di akhir kalimat. Di dalam bahasa Jepang itu tidak ada tanda tanya ya guys, yaitu kita bisa melihat kata ka di akhir kalimat. Jadi kita bisa melihat bahwa kata ka itu langsung berubah setelah kalimat pertanyaan menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Partikel ka secara umum berarti kah, artinya apakah. Partikel ka merupakan partikel yang berfungsi untuk membuat sebuah kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Masih ingat dengan pola kalimat subjek ditambah wa, tambah objek, tambah des. Untuk membuat kalimat tanya, yang perlu kita garis bawahi cukup dengan menambahkan partikel ka pada akhir kalimat. Sehingga pola kalimat akan menjadi subjek plus wa plus objek plus des plus ka. Oke guys, mari kita aplikasikan ke dalam satu kalimat. Ikuti videonya dari awal sampai akhir agar kita lebih mengetahui. Karena belajar dari dasar itu sangat penting untuk mempelajari suatu bahasa. Mari kita ikuti. Belajar kalimat tanya. Contoh nomor 1, kita perhatikan pelan-pelan. Saya baca, anata wa sensei desu. Kamu adalah seorang guru. Ini kalimat biasa, belum menginjak ke kalimat pertanyaan. Kemudian yang bawahnya ini kalimat pertanyaan. Coba kita perhatikan pelan-pelan di bawahnya ini. Anata wa sensei desu ka? Apakah kamu seorang guru? Nah, ini kalimat pertanyaan. Jadi kalau kalimat pertanyaan itu ini ditambah kata ka. Nah, itu des tambah kata ka. Ini kalimat pertanyaan karena ada huruf k, hiragana di belakangnya. Jadi kata des ditambah k ini adalah kalimat pertanyaan. Saya baca sekali lagi nomor 1, anata wa sensei desu. Kamu adalah seorang guru. Kemudian yang bawahnya kalimat pertanyaan, anata wa sensei desu ka? Apakah kamu seorang guru? Kalau dijawab, jika benar memakai kata hai, artinya ya. Jadi pakai ini dia. Hai, so desu. Ya, betul. Jika salah memakai kata iye, artinya bukan atau tidak. Ini bisa dua jawaban. Iye, sho, dewa atau ja arimasen. Pakai dewa boleh, ja boleh. Kalau pakai dewa, ja-nya dihilangkan langsung arimasen. Iye, so, dewa arimasen. Bukan begitu. Bisa pakai yang bawah ini, iye, chigaimasu. Bukan, salah. Kemudian contoh nomor 2, saya bacakan. Ini ada kanji hito. Kemudian ini ada kanji kaisha. Ini kanji kaisha, terus ada digabung dengan ing, jadi kaishaing. Saya baca contoh nomor 2, ano hito wa kaishaing desu. Nah, ini kanji hito, ini kaisha. Artinya orang itu pegawai kantor. Saya baca sekali lagi, ano hito wa kaishaing desu. Orang itu pegawai kantor. Kalau menjadi kalimat pertanyaan, ano hito wa kaishaing desu ka? Apakah orang itu pegawai kantor?
Kalau di dalam bahasa Jepang nggak perlu, tanda tanya ini nggak perlu ditulis, tetapi K ini sudah mewakili kalimat pertanyaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya itu kan dikasih huruf tanda tanya. Kalau dijawab, saya bacakan sekali lagi, ano hito wa kai shaing desu ka? Apakah orang itu pegawai kantor? Kalau benar, hai shou desu, ya betul. Kalau salah, iye shou dewa atau ja arimaseng, bukan begitu. Kalau pakai yang bawah ini, ye chigaimasu, bukan, salah. Kemudian contoh nomor 3. Ini kanji namae, ini kanji nan, itu siapa. Nah, kata ini menanyakan apa, siapa. Nah, ini tergantung kalimatnya. Nanti akan mengetahui kalau belajar bahasa Jepang secara lebih ya. Jadi ini nanti akan masuk beberapa kalimat pertanyaan. Bisa berapa? Kalau ini kan menanyakan siapa. Saya bacakan nomor 3 contohnya. O namae wa nan desu ka? Namamu siapa? Atau namamu siapakah? Ini jawabannya, watashi no namae wa Tofa to imasu. Namaku adalah Tofa. Ini kanji watashi, artinya saya. Namae itu nama, no ini partikel, jadi penghubung. Ini penghubung antara ini dengan ini. Jadi nama saya. Watashi itu saya, no ini partikel, nama itu nama, jadi penghubung. Wa ini partikel juga. Tofa itu nama. Jadi watashi no namae wa Tofa to imasu. Namaku adalah Tofa. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya baca. Contohnya nomor 1, anata wa sensei desu. Kamu adalah seorang guru. Kalimat pertanyaannya, anata wa sensei desu ka? Apakah kamu seorang guru? Kemudian dia jawab, hai shou desu. Ya, betul. Jika salah, ie shou dewa atau ja arimaseng. Bukan begitu. Bisa pakai B, iye chigaimasu, bukan, salah. Kemudian contoh nomor 2, ano hito wa kaishain desu. Orang itu pegawai kantor. Kemudian kalimat pertanyaannya, ano hito wa kaishain desu ka? Apakah orang itu pegawai kantor? Kalau dijawab benar, hai shou desu. Ya, betul. Kalau salah, iye shou dewa atau ja arimaseng. Kalau bukan, iye chigaimasu, bukan, salah. Kemudian contoh nomor 3, onamae wa nan desu ka? Namamu siapakah? Namamu siapa? Watashi no namae wa Tofa to imasu. Namaku adalah Tofa. Jadi kita belajar pelan-pelan dalam mempelajari suatu kalimat. Karena ini sangat penting sekali kita mempelajari bahasa asing, apalagi misal nanti teman-teman bisa bekerja di tempat pariwisata, mungkin yang di luar negeri atau mungkin di Bali. Ini sangat bermanfaat sekali kita apalagi bisa menguasai beberapa bahasa. Bukan bahasa Jepang aja, yang lain juga penting. Tetapi saya saat ini membagi ilmu tentang belajar bahasa Jepang. Nanti kalau pengen belajar bahasa Inggris, bisa lihat di videoku di channel saya juga membagikan ilmu tentang belajar bahasa asing, yaitu belajar bahasa Inggris. Jadi saya membagikan ilmu berbagi tentang belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Bisa diikuti di channel saya. Jadi belajar bahasa itu sangat penting, dan ini sudah saya rasakan secara nyata. Kebetulan saya bekerja di daerah pariwisata, jadi saya sering ketemu orang asing. Jadi ini saya gunakan walaupun saya belum bisa menguasai seluruhnya, tetapi sangat membantu sekali ketika saya bekerja di daerah pariwisata. Jadi setiap saya ketemu bisa berbincang-bincang walaupun sedikit, tetapi paling enggak sangat membantu dalam bekerja kita. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, mungkin bahasa yang lain juga bisa.
Karena kalau misal teman-teman bisa bekerja di Bali, di daerah pariwisata, atau bahkan teman-teman ke luar negeri. Jadi bahasa itu sangat penting sekali. Bukan di luar negeri aja, di Indonesia juga digunakan. Misalnya ya bekerja di Bali itu sendiri. Itu sangat bermanfaat sekali. Apa itu? Karena bahasa Jepang ini sangat bagus sekali kalau misal teman-teman ingin kerja di sana atau dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Bahasa yang lain juga sangat penting, apalagi kita bisa menguasai banyak bahasa. Karena ini sangat membantu sekali, terutama di bidang pariwisata. Apalagi kalau nanti teman-teman bisa menjadi guide dan sebagainya, sering ketemu orang asing, jadi sangat membantu. Jadi kita lebih bekerja itu lebih maksimal. Kita mempunyai nilai lebih dalam berkomunikasi. Karena komunikasi itu kalau kita dalam bekerja, misal di daerah pariwisata, kita menguasai banyak bahasa, itu sangat luar biasa. Saya juga masih belajar. Saya juga belum, apa istilahnya itu, belum terlalu pandai. Saya masih belajar dan saya berbagi. Ya, apa yang saya bagikan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ini berguna dan bermanfaat, tolong share ke teman-teman, ke adik-adik, agar kita sama-sama mendapat kebaikan.